masuk ke acara utama kita pada hari ini. Marilah bersama-sama kita simak tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Aam Amiruddin dengan tema Ramadan Bulan Transformasi, dan dilanjutkan dengan doa bersama sebelum berbuka puasa. Pada Ustadz Aam kami persilahkan. Boleh dong kasih tepuk tangan untuk Ustadz Aam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Komisaris Utama serta jajarannya, Bapak Direktur ID Survei, Bapak Direktur Surveyor Indonesia, Bapak Direktur Sukovindo, dan seluruh direktur-direktur lainnya. Ada tadi di ruangan sana banyak sekali direktur. Nah, Ibu, Bapak, sahabat, dan anak-anakku tercinta yang Allah muliakan, ada nggak sih manusia sempurna? Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itulah manusia harus berusaha untuk menyempurnakan dirinya dan mencari orang yang bisa berkolaborasi untuk mengurangi, untuk menutupi kekurangan diri. Saya kasih contoh. Ada yang punya suami, seorang istri punya suami kaya banget, tapi ternyata pelit. Ada yang punya suami dermawan tapi miskin. Jadi apapun yang diminta istrinya, ayah, mama teh pengen beli motor, jangan motor mah, mobil kalau ada duit mah, sok. Dermawan nggak? Ya. Ayah, rumah teh udah pada bocor gini, kayaknya perlu renovasi. Apa? Renovasi, ratakan, bikin 3 lantai. Kalau ada uang mah, sok. Dermawan. Dermawan, tapi nggak ada uangnya. Sementara ada istri yang punya suami kaya tapi pelit. Bu, saya ingin tanya, mendingan punya suami yang kaya tapi pelit atau dermawan tapi miskin? Kaya tapi dermawan. Kaya yang dermawan atau dermawan yang kaya? Itu yang Anda inginkan. Hidup tak seperti yang kita inginkan. Hidup itu seperti yang kita jalani. Jadi hidup itu tak seperti yang kita inginkan. Hidup itu seperti yang kita jalani. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari kita menjadikan bulan Ramadan itu bulan bertransformasi. Anak-anak pernah dengar film Transformer? Nah, Pernah? Pernah ya? Masa nggak bapak-bapak mah tahu kali ya? Udah ada 6 seri kan? Dari 2007, 2009, 2011, 2014, 2017, 2018, terakhir 2023, Transformer The Rise of Beast judulnya. Bukan suka nonton, tapi sebagai pengamat kan harus tahu. Nah, anak-anak sekalian, kalau anda semua itu menonton film Transformer itu apa? Jadi mobil bisa berubah jadi senjata yang hebat, bisa jadi robot, bisa jadi pesawat pesawat ruang angkasa, bisa jadi pesawat tempur. Jadi manusia itu harus bertransformasi, bukan hanya jadi diri kita, tapi menjadi lebih hebat dari apa yang ada. Nah, anak-anak sekalian, tahu kupu-kupu? tahu. Nah, itu hasil transformasi. Kupu-kupu berasal dari apa? Popong. Nah, Ulat. telur. 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 Ulat. Ulat.
Ompong. Kepompong, Kuku-kuku. kupu-kupu. Kepompong itu saat dimana si ulat berpuasa. Jadi kepompong itu terjadi saat ulat itu berpuasa. Kepompong sampai jadi kupu-kupu berapa lama? Udah lama ya pelajaran biologinya ya. Jadi gini, kupu-kupu itu kan ada yang bagus, itu kepompongnya. Jadi ada yang 7 hari sampai ada yang 24 hari. Makin lama dia berpuasa, berkepompong, maka kupu-kupu itu makin hebat, makin bagus. Jadi kalau ada kupu-kupu biasa ya, kayak keumuman begitu, nah itu pasti kepompongnya tidak lebih dari 10 hari. Tapi kalau bentuknya bagus, warnanya bagus, dia berpuasanya itu sampai 24 hari. Jadi kepompong itu saat dia tidak makan apapun. Nah, saum itu mengajari kita seperti kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Makanya saum itu melahirkan 3 transformasi. 1, transformasi fisik. Karena fisik kita kudu sehat, kudu kuat. Transformasi fisik. Saya seringkali ceramah dengan para dokter gizi, itu ternyata perut kita itu, usus kita itu organ yang paling capek. Apalagi kalau makan kita tidak teratur, ya. Bangun tidur buras, jam 6 roti, jam 7 bubur, bakso, jam 8 kupat tahu, jam 9 itu perut si usus tuh bilang, ya Allah aku tuh capek kerja terus gitu. Nah sekarang ususnya lagi pada seneng, ya usus besar tuh. Kenapa? Selama sebulan dia kerjanya cuma buka sama sahur. Makanya dokter gizi mengatakan saum itu cara yang terbaik untuk menstabilkan tubuh kita, asal berbuka dan sahurnya benar. Makanya kata dokter gizi, saum yang benar itu setelah 3 minggu berat badan kita harus turun 3 kilo. Masalahnya Anda naik 4 kilo. Jadi kan yang benar itu, kalau saum yang benar secara ilmu kesehatan, setelah 3 minggu itu kudu 2-3 kilo itu turun. Oh saya naik 4 kilo, ada something wrong. Cara bukanya atau cara sahur. Jadi yang pertama, saum itu mengajarkan kita transformasi fisik. Karena walau bagaimanapun dimulai segala sesuatu itu dari yang terlihat, teratur, ya. Nabi pernah lihat orang bersap, sapnya itu nggak lurus, kata lagi, luruskan sapmu biar Allah menyatukan hati kamu. Jadi kalau di kantor kan berseragam, berseragam, rapi, kemudian disiplin, itu kan lahiriah. Bisa saja bukan karena kesadaran, bisa saja itu karena terpaksa. Tapi memang manusia itu makhluk yang harus dibina fisik. Nah makanya saum itu adalah penguatan kita untuk menjadi lebih bagus dari segi fisik. Itu yang disebut dengan transformasi fisik. Yang kedua, transformasi intelektual. Karena walau bagaimanapun persoalan kehidupan itu harus diselesaikan dengan logika-logika, dengan pemikiran-pemikiran. Makanya ayat yang menyuruh kita belajar jumlahnya 703 ayat. Berapa? Dicek ya, jangan gini, saya mah percaya sama Pak Akang, nggak usah dicek. Cek. Biar gitu. 703 ayat. Ayat sholat nggak nyampe 100 ayat, ya. Ayat zakat nggak nyampe 100 ayat. Kebayang nggak? Ayat haji cuma 13 ayat. Ayat tentang warisan 30 ayat. Tapi ayat yang menyuruh kita belajar 703 ayat. Berarti kita harus melakukan transformasi intelektual. Kita banyak belajar, dan belajar. Dan kita tahu di bulan Ramadan itu sarana untuk belajar kita lebih banyak. Kita disuruh untuk tadarus Al-Quran, kita disuruh untuk lebih banyak lagi mengkaji ajaran Islam. Dan
secara kultural kita rasakan di televisi itu waktu sahur ada tausiah, waktu subuh ada tausiah, duhur ada tausiah, dan seterusnya. Ini transformasi intelektual. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku tercinta, jadi segala sesuatu walau bagaimanapun tidak bisa lepas dari penguatan intelektualitas kita. Jadi fisiknya kudu kuat, intelektualnya kuat. Kemudian uniknya, nah ternyata otak manusia itu unik. Makin sering dipakai, dikasih challenge, makin bagus. Jadi jangan sampai gini, kenapa kamu nggak pernah baca buku? Takut otak cepat rusak. Otaknya makin sering dipakai. Nah makanya Bapak Ibu, dunia akademik itu kan pensiunnya lebih lama. Kalau bapak-bapak pensiun usia 58, 56, ya. Saya dosen. Nah saya pensiunnya 65. Ya. Nah kalau nanti saya udah jadi guru besar, pensiunnya 70. Jadi dosen itu lebih lama, karena dianggap ya, bukan berarti yang bukan dosen otaknya tidak dipakai kan, bukan. Jadi kalau dosen itu kan kewajibannya 3: pengajaran, penelitian, pengabdian terhadap masyarakat. Saya hadir di sini, ini bagian dari kewajiban dosen, melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Saya melakukan bimbingan riset, saya melakukan riset, saya mengajar, otak saya dipakai terus. Nah, jadi memang kalau jadi dosen mah usia 65 tuh masih bisa diskusi, ceramah gitu. Kalau Bapak Ibu kan usia 60 teh udah duduk ngasih ayam gitu kan, udah ngurus tanaman kan gitu ya, ngurus tanaman. Umur 60 tuh ya ngurus tanaman. Saya kan 60 tuh masih seminar, masih diskusi itu. Makanya saya tidak memilih jadi karyawan di BUMN tuh begitu. Jadi saya memilih jadi dosen karena masa pensiun saya lama. Pak Bu itu kan canda ya, tapi intinya kenapa dunia akademik itu pensiunnya lama? Karena challenge-nya adalah dia harus belajar terus. Apalagi sekarang ini ada aturan jadi dosen itu harus doktor. Kalau dosen itu harus doktor. Kalau S2 itu harus sekolah lagi gitu. Wajib doktor sekarang ini. Nah artinya apa? Terus dipacu, apalagi kita harus nulis di jurnal-jurnal internasional. Jadi otak kita diasah terus. Nah, jadi intinya adalah siapapun diri kita, asah terus otak kita, karena itu akan jadi penguatan transformasi intelektual. Dan yang ketiga adalah transformasi spiritual. Transformasi spiritual. Bapak Ibu, anak-anak tercinta, kan manusia itu terdiri dari jasad, akal, qalbu. Jadi soleh dan tidaknya seseorang itu tidak ditentukan oleh akalnya, tapi soleh dan tidaknya seseorang itu ditentukan oleh hatinya. Jadi betapa indah ketika Bapak Ibu di sini udah mah intelektualnya tinggi, hatinya bersih. Jadi menyatukan akal dan qalbu menjadi sebuah kekuatan yang sangat hebat. Kenapa qalbu itu menjadi penting? Nah ini dengan nasihatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, bersihkan hatimu, karena itu akan mempengaruhi pikiranmu. Bersihkan pikiranmu, karena itu akan mempengaruhi omonganmu. Bagus, kalau hati kita bersih, pikiran bersih, omongan kita bersih. Teman kita punya mobil baru, alhamdulillah, Pak Agus mobilnya baru, Allah gitu, karena hatinya bersih pikir. Tapi kalau hatinya kotor, ya itu Agus duit dari mana ya? Padahal aku tahu gajinya nggak mungkin punya mobil kayak gitu, kayaknya ngeredit deh, ya. Nah jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat, jadi kalau ada orang maju, kalau orang yang hatinya bersih itu, Masya Allah, tabarakallah, sungguh dia itu dapat amanah yang bagus. Tapi kalau hatinya kotor, ini kan cantolannya kuat. Kalau cantolannya lemah nggak mungkin orang bodoh kayak gitu. Nah, jadi ibu bapak, ternyata kata Ali bin Abi Thalib, bersihkan hatinya, nanti pikiranmu bersih. Kalau pikiranmu bersih, omonganmu bersih. Jaga terus hatimu supaya pikiran dan omonganmu bersih, nanti perbuatanmu bersih.
Lalu perbuatanmu yang bersih itu jadi kebiasaanmu. Dan kebiasaan itulah yang nanti akan menjadi karaktermu. Dan karakter itulah yang akan menentukan nasibmu. Jadi Bapak Ibu, apa bedanya nasib dan takdir? Apa bedanya nasib dan takdir? Kalau nasib itu ada kontribusi kita. Nasib itu ada kontribusi kita, ya. Nah, kalau kita misalnya pola hidupnya sehat, pola makannya sehat, pola pikirnya sehat, maka takdirnya kemungkinan bagus. Di masa tua itu relatif sehat. Artinya sehatnya di masa tua itu karena ikhtiar di waktu muda. Itu namanya takdir. Ya. Bapak Ibu ketika penghasilan Bapak Ibu begitu besar, Anda berpikir satu saat aku pensiun, satu saat aku tidak ada tunjangan apa-apa. Berarti dari sekarang invest, nabung dan lain sebagainya. Di masa tua kita sudah punya tabungan. Berarti itu nasib. Jadi nasib itu adalah suatu yang kita dapatkan karena ikhtiar dan usaha kita. Itu namanya nasib. Kalau takdir 100% itu keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ayah kita siapa, ibu kita siapa itu takdir. Kita nggak bisa milih. Ayah kita, ayah saya Pak Nurdin, ibu saya Bu Asia, itu takdir. Karena saya tidak bisa milih. Wajah saya seperti ini takdir. Karena saya nggak bisa milih. Ibu, kalau suami ibu takdir apa nasib? Takdir. Takdir. Oke, jawab. Suami ibu takdir apa nasib? Istri bapak takdir apa nasib? Hah? Anda mah kalau butuh nasib. Kalau baik tak. Oke, saya ditanya, jodoh kita tuh takdir apa nasib? Takdir. 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 Oke, ayatnya itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ciptakan untukmu pasanganmu. Dengar Bu, yang jadi suami ibu itu sekarang adalah yang Allah takdirkan. Walaupun ibu sayang sama dia, berjuang, kalau nggak ada takdir ibu nggak akan nikah sama suami ibu sekarang. Yang jadi istri bapak itu takdir. Saya punya teman namanya Agus, dia punya pacar Yuyun, pacarannya 8 tahun dari mulai SMA sampai kuliah sampai kerja 8 tahun. Agus ini pacaran dengan Yuyun. Begitu saya terima kartu undangan, saya bilang sama teman saya, jadi juga ya orang Sunda kan, jadi oke-nya si Agus nikah yang si Yuyun, jadi juga ya. Apa kata teman saya? Lihat dulu jangan. Pas dilihatnya ternyata eis konaan. Kebayang nggak? Pacaran sama Yuyun 8 tahun, nikah sama eis konaan. Nah itu berarti Bu, maaf. Begitu ibu pulang, tatap suami ibu katakan, ya Allah, inilah takdir. Bapak juga tatap istri bapak, ya Allah, inilah takdir yang kau tetapkan untukku. Nah, jadi ayatnya itu ya surat yang sering dikutip di saat pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kuasanya Allah ciptakan untukmu pasanganmu. Allah yang menentukan. Ya. Nah, kembali ke yang tadi. Jadi wilayah kita ini wilayah nasib, Pak. Takdir kembali pada kuasa Allah. Bapak Ibu di ID survei di mana Sukopindo, di survei Indonesia, itu wilayah itu wilayah nasib. Berjuang melakukan yang terbaik. Makanya Islam menyuruh kita untuk selalu melakukan yang terbaik. Hasilnya seperti apa
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sok kamu cita-citakan yang bagus, kamu rencanakan yang bagus, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, kamu kerjakan dengan penuh pembelajaran, kamu kerjakan dengan ikhlas, all out, finally kembali pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tugas kita ikhtiar yang terbaik. Hasil itu sebabnya Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu baca ayat tentang sukses. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi kalau Bapak Ibu menetapkan sebuah target, lalu target itu tercapai, katakan alhamdulillah dengan pertolongan Allah akhirnya target kita tercapai. Jangan lupa karena pertolongan Allah target kita tercapai. Jadi tetap kita kudu ikhtiar, kudu melakukan transformasi menjadi umat. Karena kan saya bilang tadi di awal, Allah itu sudah ciptakan kita berbeda kok. Kebayang nggak? Ya, bapak-bapak pimpinan harus menyatukan pikiran, membangun sebuah kekuatan. Apa itu gampang? Itu hanya bisa dilakukan saat orang-orang yang di dalamnya punya kekuatan spiritual untuk menerima bagian-bagian yang bisa dikompromikan dan untuk bersatu dalam hal-hal yang sama. Tapi selama transformasi spiritualnya tidak terjadi, maka masing-masing akan berjalan sesuai dengan ego. Ego itu kemudian dipagari dengan aturan lain, tapi tetap ego itu ada setiap orang itu. Ya, nah makanya kalau kita bicara tentang transformasi, tentang penguatan, maka penguatan spiritual, penguatan intelektual, ya intelektual, visi, misi, strategi lah itu mah wilayah yang betul-betul berkaitan dengan masalah pemikiran dan kekuatan fisik. Jadi transformasi fisik, transformasi intelektual, transformasi spiritual itu kekuatan-kekuatan yang akan menyatukan, yang akan membuat cara berpikir kita, cara bekerja kita itu sinergi. Karena yang paling sulit Bapak Ibu dalam hidup itu menyatukan hal-hal yang sama dan mentoleransi hal yang berbeda. Makanya rumah tangga itu suka disebut dengan transformasi identitas rumah tangga itu. Karena begitu kita nikah, menikah itu menyatukan aku dan kamu jadi kita. Kalau udah nikah mah nggak ada istilah tuh uak kamu, tuh tante kamu, tuh adik kamu. Nggak boleh. Kita bilang adik kita, tante kita, uak kita. Tapi kadang-kadang dalam rumah tangga mah itu kita nengok tuh di tante sakit. Ini sok itu makan itu tante kamu itu mah. Udah gitu saya sakit lagi. Jadi kalau udah nikah tuh, nah mah itu si tante sakit, tengok yuk, hayu. Jadi sudah bukan aku dan kamu, tapi kita. Nah, tiga ini ID survei, di situ ada Surveyor Indonesia, ada Sukopindo, maka harus bertransformasi identitas. Bukan aku, tapi kita. Sudah bukan aku lagi. Aku Sukopindo, ya. Aku ID apa? Aku Surveyor Indonesia. Kalau masih aku berarti tidak terjadi transformasi. Ya. Ya. Yang ada jadi uang transportasi. Nah, berarti Ramadan ini jadikan momentum transformatif. Jadi hilangkan aku menjadi kita. Saya tahu ini nggak gampang. Boro-boro perusahaan kita dengan istri saja itu untuk bertransformasi itu butuh waktu, ya. Sampai sekarang masih cekcok, gitu. Dengan suami, dengan istri, padahal cuma berdua, ya gitu. Kebayang ini 3 lembaga besar, woy.
Saya bisa bayangkan. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Bisa, selama semangat transformasi ini selalu ada pada diri kita, menjadikan aku dan kamu jadi kita, sehingga penguatan aku dan kamu menjadi kita. Nah itu penguatannya itu menjadi kita. Nah itu butuh transformasi fisik, transformasi intelektual, dan transformasi spiritual. Itu semua ada di bulan Ramadan semangatnya itu, ya. Ibu bapak, di jam saya 3 menit lagi, ya. Mari kita tundukkan kepala kita, hati kita akhiri dengan doa. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafur, Ya Allah. Hanya Engkau yang maha tahu segala kesalahan kami. Hanya Engkau yang maha tahu segala dosa-dosa kami. Hanya Engkau yang maha tahu segala kemaksiatan kami. Ya Allah, kami mohon di bulan yang penuh berkah ini, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah yang maha pemurah, maha penyayang, ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Muliakan kedua orang tua kami. Berikan cinta kasih dan rahmat sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah, rahmati, ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah yang maha pemurah, maha penyayang, berikan kepada kami keluarga yang penuh mawaddah, rahmah dan sakinah. Karuniakan kepada kami anak cucu yang soleh dan soleha, anak cucu yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah anak cucu kami menjadi cahaya kubur setelah kami berpulang kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami yakin cepat atau lambat satu saat kami akan berpulang kepadamu ya Allah. Ya Rabb, berikan kami kekuatan agar sisa umur yang kami miliki kami bisa isi dengan amalan yang bisa mendatangkan cinta-Mu. Beri kami kekuatan agar kami bisa mengisi hidup dengan amalan yang mendatangkan ridho-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiah yang disampaikan. Karena waktu sudah menunjukkan waktu maghrib, kami silakan Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan serta adik-adik untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kami silakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله